kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Profesor Sugeng Sabto Suryono, kemudian Bapak Kaprodi Program PSBPI Profesor Subagio, dan juga Sekretaris PSBPI Dr. Afrin. Ya, ini adik kelas saya sekelas. Jadi, dan juga Bapak Ibu calon insinyur yang kita banggakan semua. Jadi pada pagi hari ini kami akan share ya terkait dengan kontribusi ya insinyur dalam pengurangan risiko bencana nasional ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya dalam satu dekade terakhir banyak terjadi bencana di Indonesia, dan bencana ini tidak hanya memakan korban jiwa tapi juga berdampak terhadap ekonomi ya, sehingga mengurangi ya kemampuan ekonomi masyarakat khususnya adalah di daerah bencana. Kenapa di Indonesia ini adalah menjadi daerah rawan terjadinya bencana? Karena secara geologi kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu adalah merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar dunia, yaitu adalah lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sebenarnya ada 4 lempeng, cuma yang satu tuh kecil, jadi sering tidak disebut ya, lempeng Filipina. Gambar ini menunjukkan data yang warna merah itu adalah lokasi gunung api. Jadi lokasi gunung api berada dari sisi utara, kemudian memanjang ke selatan, Pulau Sumatera, Jawa, kemudian naik ke atas. Kemudian kita juga memiliki yang warna kuning itu adalah titik kejadian gempa. Jadi hampir dikatakan kalau di Indonesia itu setiap hari ada gempa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tadi ya sudah kami sampaikan ada 3 pertemuan lempeng besar, yaitu adalah ada Yunnan subduksi, tunjaman di bagian selatan, yaitu adalah Indo-Australia yang menunjam di bawah Eurasia dan juga Pasifik dan sebagainya. Kondisi ini memang memberikan 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah dari sisi sumber daya, kita kaya akan sumber daya mineral, bahan tambang, kita kaya akan sumber daya energi, ini juga terkait dengan proses yang ada. Tetapi di sisi lain, itu kita juga memiliki ancaman terhadap kejadian bencana alam. Ini yang hampir setiap hari itu ya, mungkin gempa itu selalu ada, tetapi yang kita rasakan adalah cuma yang besar-besar aja, seperti kemarin yang di Flores, kemudian di Sulawesi Utara. Data kejadian bencana yang di Indonesia ini kalau mengacu pada data IRBI ya, Indeks Risiko Bencana ya, DBI ya, database bencana Indonesia di Indonesia, yang di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa total kejadian bencana di Indonesia itu adalah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang meningkat ya, semenjak tahun 2010 ya sampai 2020. Kemudian ada 2022 itu kenapa dia turun, karena memang di BNPB itu mendefinisikan kategori bencana itu berbeda dengan sebelumnya. Nah ini yang mungkin ada 2 kemungkinan, memang datanya menurun atau memang karena klasifikasi bencananya berubah. Tapi menunjukkan tren yang semakin meningkat. Khususnya bencana-bencana yang berhubungan dengan hidrometeorologi. Jadi seperti banjir, kemudian longsor, ya, angin puting beliung dan sebagainya. Kejadian bencana ini dari sisi ekonomi yang besar itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Seperti kejadian yang ada di banjir dan longsor Sumatera, itu kerugiannya hampir sekitar 70 triliun. Kemudian misalnya gempa tsunami Palu itu 18 triliun,
Lombok sekitar 9 triliun, kemudian gunung api meletus di Bali itu ada 11 triliun, kemudian gunung Merapi 5 triliun, gempa Yogyakarta sekitar 30 triliun, dan tsunami Aceh itu sekitar 52 triliun. Ini dari sisi ekonomi. Kalau sisi korban jiwa saya kira sangat banyak, karena nilai dari kehidupan itu tidak ternilai ya, sehingga apapun walaupun satu itu tetap harus kita hindari. Kemudian kenapa dari jumlah kerugian dan korban itu adalah sangat tinggi? Ada 3 hal yang mendukung kondisi ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kondisi geologi, di mana Indonesia memiliki daerah yang kompleks ya. Kita punya tadi gunung api, kita punya gempa bumi, kemudian perbukitan ya, yang itu bisa memicu terjadinya longsor, banjir dan sebagainya. Kemudian yang sekarang ini kita rasakan dalam 10 tahun terakhir ini adalah tentang akibat dari perubahan iklim global. Jadi pergeseran pola cuaca yang ada menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim ya, curah hujan yang tinggi, kemudian angin puting beliung dan sebagainya. Ini seperti kalau di Jogja itu kita amati ya, mulai terjadinya angin puting beliung itu kalau nggak keliru tahun 2010 awal. Itu pernah terjadi di kampus ini, dan mulai dari 2010 hampir setiap tahun itu terjadi adanya angin puting beliung. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya urbanisasi. Jadi sebenarnya bukan urbanisasi. Kalau saya melihat maksudnya reurbanisasi. Kenapa? Karena kebanyakan dengan jumlah penduduk selalu bertambah, maka masyarakat itu yang dulunya tinggal di kota, karena bertambahnya penduduk, maka dia akan bergeser ke arah daerah pedesaan, atau bergeser kepada daerah yang rentan terjadi bencana, yang belum dulunya tidak ada. Tapi karena masyarakat tinggal di situ, sehingga akan menimbulkan risiko yang semakin tinggi. Contohnya di Jogja. Jogja itu dulu semuanya adalah di sini, kemudian di wilayah Sleman dan sebagainya, tetapi karena pertumbuhannya banyak, maka masyarakat itu banyak bergeser ke arah utara. Malah mendekati Gunung Merapi. Bukan menjauhi. Karena apa? Karena lahan yang murah adalah di sana. Kemudian dari sisi air dan sebagainya di sana. Sehingga dia bergeser ke sana. Yang dulu gunung meletus mungkin ya, laharnya itu tidak mencapai pemukiman, karena sekarang ada pemukiman sehingga dia masuk ke pemukiman. Kemudian yang kedua itu adalah faktor adanya degradasi lahan. Bapak Ibu sekalian sudah melihat ya kasus yang di Sumatera, jelas sekali adanya perubahan fungsi lahan hutan yang ditebang dan sebagainya, menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap kejadian bencana. Ini kalau kita lihat dari data yang ada, jadi pada dekade terakhir ya, kejadian bencana hidrometeorologi banjir itu tercatat di Indonesia adalah masih sangat tinggi. Hampir sampai sekarang pun ya, mungkin kemarin sore pun ada banjir di Jakarta. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kemudian hampir lebih dari 100 juta jiwa masyarakat Indonesia itu adalah tinggal di daerah rawan bencana. Ya, paling banyak memang bencana banjir, karena banjir itu malah banyak terjadi di wilayah perkotaan dibanding wilayah pedesaan. Kemudian dari sisi yang lain, memang curah hujan itu sangat tinggi ya. Dalam kasus misalnya yang siklon yang ada di Sumatera Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu bisa mencapai 375 mm per hari. Nah, ini biasanya 375 itu diturunkan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Tapi itu diturunkan dalam 1 hari. Kondisi hijau pun kalau itu turun 375 meter per hari itu pasti ya terjadi bencana. Ya. Kemudian ada juga kasus misalnya kejadian tsunami ya yang ada di Palu, nah, itu mungkin ketinggiannya bisa 10 meter dan sebagainya. Kemarin juga ada tsunami ya, namun demikian memang
alhamdulillah kecil ya yang ada gempa di Sulawesi Utara. Kemudian kita melihat data anomali yang menjadi pola permanen ya terkait dengan iklim ini. Jadi kalau kita lihat siklon ya 2017 ini yang paling besar adalah siklon Cempaka yang menghantam di selatan Pulau Jawa sampai ke sisi timur. Kemudian tahun 2021 itu ada siklon Seroja, ini yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir ini adalah siklon tropis Senyar. Ini yang besar. Sebenarnya di antara itu masih ada siklon-siklon yang lainnya, tetapi mungkin dampaknya yang paling besar tiga ini. Kita melihat bahwa sebenarnya kalau di daerah ekuator, daerah tropis itu jarang terjadi kemungkinan besar terjadi siklon, tetapi dengan adanya perubahan iklim global ini menyebabkan bahwa siklon itu menjadi suatu yang rutin dan sebenarnya kita harus aware dari situ ya. Dari kejadian 2017-2001 sebenarnya kita harus bisa belajar. Tetapi kenyataannya di 2025 sudah ada informasi tetapi respon kita itu adalah terlambat untuk melakukan mitigasi terhadap hal tersebut. Kemudian peringatan saja itu tidak menyelamatkan jiwa ya. Kalau kita belajar dari tsunami Aceh memang kita terlambat adanya peringatan. Ya, walaupun pada waktu itu memang USGS sudah mengontak di Jakarta, namun demikian karena hari Minggu mungkin tidak ada respon ya. Tetapi sudah ada info tapi bukan dari kita. Kemudian yang siklon Senyar banjir di Aceh tahun 2025 itu sebenarnya BMKG sudah memprediksi ya 10 hari sebelum kejadian sudah memberikan informasi. Tetapi kita gagal untuk merespon hal tersebut. Ya, jadi sudah ada informasi, sudah ada peringatan tetapi mungkin karena kita itu di Aceh belum pernah terjadi siklon dianggap adalah suatu hal yang mungkin tidak sedasat itu. Ya. Sehingga kita pada prinsipnya berhasil ya, tahun dulu kita nggak berhasil, tahun sekarang kita berhasil, tapi gagal untuk merekayasa ya, untuk menghadapinya. Nah, ini kalau kita lihat dari sistem sensor hidrometeorologi itu berfungsi, kita bisa memprediksi, tetapi kita gagal untuk merespon terhadap peringatan tersebut. Hal ini juga diperparah dengan adanya hilangnya ya tutupan hutan sekitar 22.000 hektar ya sejak 2019 ya, ini yang khususnya yang di Aceh. Kemudian infrastruktur evakuasi gagal ya karena runtuh dulu akibat bencana, sehingga pada waktu kita bicara masalah Sumatera Utara kejadian bencana Sumatera itu sangat lama untuk melakukan distribusi bantuan. Karena semua jalan hancur semua, akses semua hancur semua. Sehingga sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kembali. Kadang-kadang kita mungkin dari hal-hal sipil ya merencanakan, mendesain, desain itu diharapkan mengakomodasi terhadap perubahan iklim yang ada. Mungkin yang dulu curah hujannya paling besar 100, sekarang kejadian bisa 375 mm. Kalau kita lihat dari studi kasus yang ada di Sumatera, ini kita melihat bahwa kondisi pemicu lingkungan ya itu adalah tadi ada perubahan fungsi lahan, kemudian ada curah hujan yang sangat ekstrim, kemudian terjadi kegagalan fisik ya, jadi yang terjadi ya. Jadi aliran permukaan dan sebagainya tidak terkendali, kemudian ada kegagalan infrastruktur, ya, jalan, jembatan, bendungan, jebol semua, sehingga menimbulkan suatu krisis kemanusiaan yang ada. Ada 4 hal, ya, pilar kerentanan di masa mendatang. Jadi kalau kita lihat di bawah sumbu X itu adalah tingkat kontrol manusia, kemudian sumbu Y itu adalah terisolasi dan sistemik. Jadi kalau kita melihat yang pertama adalah ketidakpastian iklim.
Jadi perubahan iklim global itu suatu keniscayaan, tetapi kita nggak bisa memprediksi ya saat ini sedetail apa akan terjadi. Kemudian adalah dari sisi kompleksitas, jadi kompleksitas yang ada. Kemudian dari sisi kemanusiaan ya, keterbatasan dari dana pemerintah dan lembaga, bantuan untuk terus merespon secara aktif terhadap kejadian bencana. Kemudian urbanisasi, ini jelas ya, karena pertumbuhan penduduk itu pasti nanti akan membutuhkan lahan yang luas, dan ini pasti akan bergeser ke area-area yang dulu aman, berpindah ke daerah yang tidak aman, ya, karena pasti dari sisi ekonomi jauh lebih murah, ya, sehingga orang akan bergeser ke tempat tersebut. Kemudian ada pergeseran ya dari manajemen risiko menjadi ketahanan atau resilience. Ya. Jadi kalau kita masa lalu itu lebih cenderung ke manajemen risiko, mengontrol dan melawan alam. Namun demikian ke depannya itu adalah beradaptasi dan hidup berdampingan dengan alam. Ini yang konsep yang harus kita. Jadi alam itu tidak bisa kita lawan, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan alam. Kemudian bencana dapat diprediksi dan dicegah. Kemudian masa depan itu adalah ada kejutan ya. Kejutan itu seperti kejadian yang ada di Sumatera kemarin. Jadi tiba-tiba, karena dalam sejarah mungkin kita belum pernah terjadi seperti itu. Nah, ini kegagalan, sehingga kegagalan sistem itu harus diantisipasi. Kemudian ada yang masa lalu itu adalah tahan banting ya, rigid atau fail state ya, tetapi kalau masa depan itu adalah fleksibel dan tangguh atau ductile safe to fail. Jadi kita tidak langsung runtuh, tapi memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk melakukan evakuasi. Kemudian fokusnya pada pemulihan pasca bencana, tetapi kalau masa depan itu adalah pemulihan cepat dan beradaptasi ke kejadian keadaan yang lebih baik, atau istilahnya itu kalau di dalam seni framework itu build back better. Namun demikian memang apakah betul yang sudah kita lakukan build back better? Saya sendiri sebagai orang Jogja dengan adanya gempa 2006 dan membangun lagi itu masih 50-50. Apakah yang kita bangun itu adalah build back better atau enggak? Karena kenyataannya di Jogja itu lebih cepat ya. Sangat cepat sekali responnya pada waktu itu, sehingga apa yang dilakukan itu dia membangun dengan gotong royong ya, dengan sisa-sisa material ya. Kemudian setelah 3 bulan baru dapat, atau 6 bulan dapat bantuan pemerintah ya, sehingga 15 juta yang rusak total, yang menengah 10 juta, 5 juta. Karena ada bantuan dan rumah sudah terbangun, maka uang 15 juta itu bukan untuk memperkuat rumah, tapi adalah dibelikan sepeda motor. Ini kalau Bapak Ibu bisa cek di data BPS 2006-2007, 2007 itu ada kenaikan kepemilikan sepeda motor 300% di Jogja, di Bantul. Ya, jadi angkot pedesaan itu, tangga saya itu punya 2, akhirnya dijual karena nggak laku. Tidak ada yang naik angkot lagi, semuanya naik motor. Ya. Kemudian ketahanan itu adalah suatu proses tanpa henti ya, dalam arti di dalam kegiatan mitigasi, desain, dan juga adalah respon darurat, kesiapsiagaan, kemudian pembangunan kembali, build back better itu adalah selalu berproses. Ya. Idealnya kalau di situ pernah terjadi suatu bencana atau sudah pernah terjadi bencana, sebaiknya kita tidak akan membangun lagi pada tempat yang sama. Contohnya mungkin kalau Bapak Ibu lihat di televisi ya, di Sumatera yang terjadi banjir, nanti 10 hari lagi banjir lagi kalau hujan, 10 hari banjir lagi. Sehingga sebenarnya tidak layak. Memang seharusnya adalah dilakukan direlokasi pada lokasi yang aman. Ya. Di dalam siklus geologi, kalau pernah terjadi suatu bencana di situ, maka bencana itu akan terjadi lagi. Tapi kita tidak tahu kapan terjadi dan berapa besaran magnitudo yang akan terjadi.
Kemudian tiga pilar ya kalau kita melihat ya kontribusi seorang engineer atau insinyur ya di dalam pengurangan risiko bencana. Yang pertama pasti adalah perangkat keras atau hardware fisik ya. Jadi kita itu dilakukan untuk melakukan rekayasa struktur fisik ya. Ini khususnya ya apakah ada bendungan bangunan dan sebagainya. Kemudian perkuatan bangunan lama yang kalau sudah ada, jadi retrofit ya, ini yang biasa dilakukan bila terjadi gempa, tapi kalau memang tidak bisa ya sebaiknya kita runtuhkan. Dan infrastruktur penahan benturan atau air gempa. Jadi pada peristiwa gempa itu tidak membunuh. Kejadian 2006 ya, ada sekitar 6.000 orang meninggal di Jogja karena gempa 2006 itu bukan karena gempanya. Tetapi 6.000 meninggal itu karena runtuhnya bangunan. Ya. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai seorang engineer sebenarnya berkontribusi sangat penting sekali bagaimana meminimalkan. Kalau kita bisa membangun bangunan yang tahan gempa, maka 6.000 itu akan hilang. Tidak ada korban. Ya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kemudian adalah perangkat lunak atau software system. Jadi pemanfaatan data, penginderaan jauh, komputasi prediktif, ya, sistem sekarang AI ya, artificial intelligence untuk peringatan dini. Saya kira sudah berkembang pesat dan kita bersemangat teknologi untuk memprediksi, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu peringatan dini akurat. Tetapi peringatan dini ini tidak bisa akan berjalan bagus tanpa ada respon dari masyarakat maupun stakeholder terkait. Seperti kita kembali lagi adalah kejadian yang ada di Sumatera. Adanya peringatan dari BMKG, namun demikian respon kita adalah kurang. Sehingga apa yang terjadi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah tata ruang. Tata ruang itu sebenarnya adalah nomor satu dari kegiatan pengurangan risiko bencana. Kalau kita bisa menempatkan orang pada daerah aman, maka kedepannya juga aman. Ya, namun demikian tata ruang itu adalah sangat berhubungan dengan banyak aspek faktor. Ini sebagai contoh ini, karena kita di Jogja ya, di Bantul itu setelah kejadian 2006 itu banyak orang yang berpindah, ya, menjauhi Bantul. Kemudian harga tanah di sana murah karena tidak ada orang beli. Sampai kita itu membuat peta tentang kerentanan gempa. Ada beberapa warga sama Kades datang ke geologi protes. Karena apa? Daerahnya itu menjadi merah. Mereka protes. Kenapa ini merah? Tolong diganti menjadi hijau, Pak. Karena harganya jadi murah sekali. Tetapi apa yang terjadi setelah 15 tahun atau 10 tahun? Karena harga murah di sana, maka developer masuk ke sana. Membeli tanah itu karena murah. Kemudian membangun rumah karena tanahnya murah, maka harga rumahnya murah. Sehingga banyak orang adalah beli di sana. Sekarang tuh isinya semua adalah menjadi perumahan. Pertanyaannya, kalau terjadi gempa dengan skala yang sama, apakah rumah itu bisa bertahan? Ya. Itu di dalam tata ruang. Tata ruangnya sudah tetapi kenyataan realitas adalah seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bagi kita semua. Karena kita itu lebih mudah lupa, ya, melupakan sesuatu karena memang ada himpitan ekonomi dan sebagainya. Ini yang menjadi pertimbangannya. Ini adalah contoh satu ya, pilar membangun infrastruktur fisik yang tahan terhadap benturan atau tahan terhadap ini. Ini juga sebenarnya kalau kita bisa mengingatkan kembali ya, mungkin kalau Bapak Ibu dengar ya kasus jebolnya tanggul di Kali Tuntang yang ada di daerah Semarang, Grobogan, Demak itu hampir tiap tahun ada. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Karena kemungkinan besar bahwa desain bangunan, desain tanggul yang dilakukan pada waktu itu menggunakan standar, misalnya kala ulangnya adalah yang lebih pendek. Mungkin pada waktu itu masih oke dengan kondisi iklim yang ada, tetapi dengan kondisi sekarang mungkin kondisinya sudah tidak sesuai
karena memang curah hujan sangat tinggi dan sebagainya menyebabkan mungkin yang seharusnya itu kala ulangnya dulu itu sudah 100 sudah oke ya, sekarang mungkin kala ulangnya 500. Nah, ini mungkin perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap desain infrastruktur, terutama adalah yang berhubungan dengan keamanan. Kemudian adalah mengubah data menjadi detik keselamatan. Ini penting ya, khususnya yang kita bermain di dalam sistem informasi peringatan, ya, entah dari sensor apapun, ya, entah dari sensor satelit atau ground base yang di lapangan. Ini adalah akan memberikan data akurat minimal kalau harta tidak bisa diselamatkan, tetapi bisa menyelamatkan manusianya. Karena itu yang menjadi prioritas utamanya. Kemudian ini contoh juga adalah penataan ya, tata ruang berbasis bukti ilmiah. Jadi di dalam penataan wilayah kita harus memperhatikan tentang ancaman bencana. Itu menjadi satu prioritas ya. Tidak hanya faktor ekonomi saja atau faktor politik saja, tetapi harus bencana itu menjadi prioritas. Sehingga ada namanya adalah pembangunan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Ini saya kira anatomi untuk ketahanan infrastruktur ya, contoh ya, isolasi dasar gempa ya, base isolation ini yang sekarang baru dikembangkan, kemudian material adaptif dan sebagainya. Ini tantangan bagi kita bersama. Jadi bagaimana kita membangun, mendesain bangunan tahan gempa, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, kemudian ada untuk mengurangi banjir ya, sumber resapan terintegrasi ya, kemudian ada penyangga ekologis ya, green buffer dan sebagainya. Nah, tadi ya prinsip desain ya, dari dia kegagalan yang aman. Jadi dari fail state langsung runtuh. Yang kedua, yang sebelah sisi kanan itu adalah bagaimana dia tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya itu untuk melakukan evakuasi ya. Nah, ini adalah contoh infrastruktur ekologis tata ruang. Yang pertama tata ruang, bagaimana kita reforestasi ya, bagaimana kita mengendalikan air tanah ya. Ini adalah satu konsep basin ya, daerah aliran sungai, bagaimana kita tidak bisa kita menyelesaikan masalah banjir di bagian bawah tanpa kita mengintervensi bagian hulunya. Jadi hulu hilir itu harus ada satu konsep one basin, one management. Ini saya kira menutup celah kegagalan dari sistem ya. Ada sistem peringatan, ada kode bangunan, ada pengendali banjir ya. Nah, ini kalau sistem peringatan, sensor dan sebagainya untuk memastikan bahwa itu aman, kode bangunan, itu regulasi yang tebal dan akurat ya, maksudnya. Kemudian pengendalian banjir, ini pompa, saluran drainase tersumbat oleh sedimen dan sebagainya. Dan kita juga harus melihat bahwa ada cascading. Misalnya kalau ada terjadi banjir, hujan, ya listrik kita matikan biar aman, tetapi tidak aman, pompanya tidak bisa jalan, banjir terjadi. Jadi hal itu sebenarnya harus kita pertimbangkan. Nah, ini sebenarnya ketangguhan itu bukan hanya tugas dari seorang engineer, tapi kita harus bekerja sama ya, baik itu dari pemerintah pusat daerah, kemudian yang terutama adalah masyarakat. Ada peringatan sudah muncul kita hasilkan, tapi masyarakat tidak ada respon ya tidak ada artinya, atau sebaliknya. Kemudian ini ya, meneruskan ulang mitigasi fisik budaya, saya kira ada hardware, ada software, ya, ada peningkatan kapasitas, retrofitting, tanggul bentungan, sumur resapan, ya, software, perencanaan tata ruang, kurikulum pendidikan, karena di kita belum ada yang kurikulum pasti ya, sebaiknya itu memang dari sejak SD, ataupun kalau di Jepang itu sejak TK sudah kita didik bagaimana kita menyelamatkan diri. Di kita itu adalah masih lemah, tidak ada kurikulum yang pasti ya, walaupun memang di beberapa sekolah itu sudah ada, tetapi secara nasional belum ada. Ini adalah ekosistem budaya siaga bencana ya, ada ketahanan komunitas, kemudian teknologi cerdas peringatan dini, mungkin dari engineer, terutama intervensi ya, dari teknik sipil, kemudian landasannya adalah perencanaan tata ruang dan ekosistem yang baik.
Ini transformasi infrastruktur menjadi budaya, ada pendidikan usaha dini. Tadi pemetaan SOP komunitas, kemudian arsitektur memori kolektif. Ini 4 mandat insinyur ya menyikapi era anomali akhir. Yang pertama adalah kita harus memahami risiko holistik, kemudian kita bisa menyusun strategi yang tepat guna, kemudian adalah perspektif sistematik mendasar, dan kemudian adalah budaya desain gagal aman ya, fail to save ya. Jadi itu yang harus bisa kita pahami bersama sebagai seorang ahli ya, untuk mengantisipasi perubahan iklim global. Ini adalah contoh informasi bahaya alam sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat ya. Ini ini pengalaman saya ya. Kalau di insinyur kan ada nulis pengalaman pribadi. Jadi tahun 2017 saya pernah ditanya seorang wartawan mengenai pembangunan perumahan di bukit yang ada di Ngodian, dan saya sampaikan bahwa daerah itu adalah rawan terjadinya longsor. Setelah seminggu ada lagi statement ya muncul di koran bahwa saya akan dituntut oleh pengembang karena saya menyampaikan sesuatu yang merugikan terhadap pengembang. Dianggap kalau itu daerah berbahaya maka para pembelinya nggak jadi beli, sehingga saya dituntut. Jadi disomasi. Itu somasinya dikirim ke suratnya ke Rektor UGM. Jadi pernah terjadi seperti itu ya. Namun demikian ya, dengan berjalannya waktu, karena sebenarnya secara aturan, secara tambang itu memang dia tidak mengikuti aturan ya, namanya investor ya, ada yang baik ada yang tidak. Kemudian setelah beberapa tahun, ini contoh kejadian longsor yang ada di lokasi tambang, lokasi perumahan. Jadi yang atas itu di pemukiman penduduk, yang bawah itu adalah di lokasi perumahannya. Jadi apa yang saya sampaikan memang itu adalah terjadi. Ya, walaupun saya sempat disomasi, saya tunggu somasinya, tapi tidak berlanjut. Saya juga kaget, saya ditelepon sama wartawan, Pak Wahyu dituntut sama pemilik perumahan developer. Oh, kita siap ya. Jadi itu. Kemudian ini yang terakhir ya, mungkin slide sebelum ini. Jadi untuk merancang Indonesia yang tangguh dan tidak terpatahkan, jadi ancaman alam itu tidak bisa kita hindari. Namun skala korban kehancuran bukanlah sebuah takdir. Ya. Keduanya adalah dari seberapa baik kita merancang ruang hidup kita yang ada. Jadi investasi preventif pada mitigasi selalu lebih murah dibandingkan dengan sebuah pemulihan pasca tragedi. Jadi tugas keinsinyur modern bukan lagi sekedar membangun fasilitas, melainkan merancang ketangguhan ekosistem kehidupan publik. Kemudian yang terakhir ya, pernyataan penutup. Jadi bencana alam adalah produk dari bahaya alam yang berbenturan dengan sistem manusia yang rentan. Kita tidak dapat mengendalikan cuaca, gempa ataupun iklim global dalam jangka pendek. Namun ya, kerentanan adalah murni hasil keputusan rekayasa, kebijakan tata ruang dan edukasi kita. Jadi mari saatnya berhenti sekedar membangun kembali apa yang hancur. Ya, mulai merekayasa infrastruktur, sistem dan budaya yang tidak bisa dihancurkan oleh krisis berikutnya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang.